Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kenikmatan melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan dilanjutkan dengan doa bersama, dan juga kita lanjutkan dengan sama-sama kajian fiqih kitab Bidayatul Mujtahid. Ini kita sama-sama, saya yakin betul, karena di sini menurut Pak Haji Halim keilmuannya sebenarnya sudah luar biasa. Cuman untuk sama-sama kita terus mengkaji, terus kita mempelajari agar kita mengetahui, terutama untuk kegiatan sehari-hari kita, yaitu tentang ibadah. Dan materi kali ini pun saya yakin betul para kiai, para asatidzah, para hujjaj, ibu-ibu semua sudah memahami. Namun sama-sama kita untuk memperdalam lagi. Nanti kalau ada yang kurang pas atau yang lainnya, monggo silahkan disesuaikan atau dibetulkan saja. Karena saya juga masih tahap belajar terus, kita sama-sama untuk mempelajari fikih ini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada kehariban Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Para asatidz, para hujjaj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan amanah dari ketua DKM yang disampaikan ke saya. Menurut beliau, untuk bulan yang lalu saya mengisi di sini tentang kitabul janazah kalau nggak salah ya. Cuman kemarin katanya sudah dibahas ya, sudah praktek dan yang lainnya. Alhamdulillah saya senang sekali karena sudah kita di sini mempraktekkan, tinggal nanti pada prakteknya lagi mau atau enggak gitu kan. Padahal kan mengurus jenazah itu pahalanya luar biasa kan ya. Mensolatinya saja dapat 1 qirot. Mensolatinya mendapat 1 qirot. Apalagi kalau kita mensolatinya, mengkafaninya sampai mengantar jenazahnya dapat 2 qirot. Apa itu qirot? 1 qirot adalah seperti pahalanya seperti Jabal Uhud. Jabal Uhud kan panjang banget ya. Udah banget. Oleh karena itu, ya sebenarnya kita bukan mencari pahala ya, mencari keridhaan Allah. Pahala itu urusan Allah sebenarnya. Kita udah menjalankan perintah-perintah sunnah Rasul, mencari ridhonya Allah, urusan pahala insya Allah yang mengaturnya itu. Itu luar biasa. Artinya apa? Mengurus jenazah itu pahalanya luar biasa. Makanya tidak semua orang yang memahami sholat jenazah, yang memahami ngurus jenazah, memandikan jenazah, mau gotong-gotong jenazah, memandikan. Itu tidak semua. Hanya beberapa orang aja dalam satu daerah itu. Saya yakin betul itu, karena tidak semuanya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mengurus kalau ada tetangga kita, saudara kita, dan yang lainnya. Kali ini saya karena sholat jenazah sudah selesai kemarin, kata Pak Halim, udah praktek juga. Saya ingin meneruskan materinya atau materi yang lain, yaitu tentang fi sholatis safari. Apa itu? Sholat dalam perjalanan, atau di itunya biasanya sholatul musafir, sholat dalam orang yang dalam perjalanan. Ini di antara kita saja, mungkin pemahaman kita macam-macam. Itulah fikih. Fikih itu saya sampaikan seperti bulan yang lalu, kita tidak boleh gampang menyalahkan orang lain dalam permasalahan fikih. Itu tidak boleh kita. Kenapa? Jangan-jangan
yang kita salahkan itu mereka punya dalilnya juga. Jangan-jangan kita belum tahu dalil yang lain. Jangan-jangan. Apa yang harus kita kerjakan? Kita kerjakan masalah fikih ibadah ini adalah yang kita pelajari dengan guru-guru kita. Guru-guru kita. Jangan sampai juga karena zaman sekarang lebih mudah juga dengan YouTube dan yang lainnya, kita cepat dengan YouTube dan boleh YouTube, tapi kita pilih-pilih. Saya sampaikan kembali, kalau ada dalam YouTube masalah fikih, ini adalah tidak boleh, ini adalah bid'ah. Itu kalau menurut hemat saya, jangan diikutin itu. Karena permasalahan fikih itu banyak banget. Contoh kecil, dalam sholat takbir saja ada orang takbir itu sampai udunain, 2 telinga, ada yang menyampaikan mangkibain. Apa pundak ya? Bahu ya? Bahu. Kalau orang-orang yang ini kadang, nggak boleh, harus seperti ini. Padahal dalilnya dua-duanya ada. Jangan-jangan karena kitanya belum tahu. Ada lagi misalkan dalam musafir nih, dalam perjalanan. Ini belum masuk. Sampai jam 6 lewat berapa biasanya? Jam 6 pas ya? Jam 6. Contoh musafir. Ada satu golongan bahwa sholat dalam perjalanan itu kalau kita di kendaraan tidak boleh dalam kendaraan, karena Rasul belum pernah sholat wajib di kendaraan. Pernah nggak mendengar begitu? Pernah. Nanti kita akan bahas. Makanya ada beberapa pendapat sholat di dalam kendaraan, ada orang yang menyampaikan cukup di dalam kendaraan, ada yang harus diulang, i'adah. Pernah mendengar seperti itu? Silakan. Makanya kita harus terus belajar, tidak cepat menyalahkan orang lain, karena ada dua-duanya dalilnya. Yang tidak boleh dalam, karena Rasulullah sholat di kendaraan itu, hadis-hadis yang itu adalah hanya sholat sunnah. Sholat wajibnya turun Rasulullah dari onta, sehingga dia ya sudah tidak boleh di kendaraan, hanya iadah saja. Kalau kita perjalanan haji ke Mekah Madinah enggak sholat gimana tuh? Ada yang menyatakan dia diulang lagi di berikutnya. Ada yang mengatakan sudah cukup. Kalau saya termasuk sholat kendaraan adalah sudah cukup. Kalau saya, ada yang menyatakan tidak, harus ulang. Ya nggak apa-apa, jangan memaksakan orang lain. Itu adalah masalah fikih. Nah, oke. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fi sholatis safari ini, sholat dalam perjalanan ini, wa hadzal babu fihi faslani. Apa maksudnya? Di dalam permasalahan ini ada 2 permasalahan yang akan kita bahas. Ada 2 fasal. Al-faslul awwalu fil qasri. Pasal yang pertama adalah qasar. Apa qasar itu? Meringkas. Yang dari 4 menjadi 2. Yang 3 jadi 1,5 enggak? Enggak tentunya. Itu yang pertama yang akan dibahas dalam sholat safar ini. Yang kedua adalah al-faslus tsani fil jam'i. Yang permasalahan yang kedua adalah tentang sholat jamak. Jamak itu apa? Menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Nanti ada lagi, kalau sholat jamak ini yang duluan yang mana? Kadang begitu juga kan, kadang-kadang yang duluan, yang nggak usah ribut kayak begituan. Kita belajar terus, yang kita pelajari kita yang lakukan, tidak menyalahkan yang lain. Itu. Saya perlu sampaikan juga di sini, kalau kita sholat berjamaah nih, apapun yang dilakukan imam, ruku, sujud, kunut dan yang lainnya, kita ikutin imam aja. Ikutin imam. Semuanya. Makmum itu harus mengikuti imam dalam semuanya. Ya. Oke. Al-faslul awal, yang pertama yang akan dibahas kita adalah fil qasri, dalam meringkas. Meringkas itu berarti dari duhur dari 4 menjadi 2. Asar dari 4 menjadi 2.
Kalau jamak tadi menggabungkan. Tapi kita kadang-kadang kita gabung semua ya, jamak qasar digabung. Misalkan duhur, asar di jamak sekalian di qasar. Nah, kita akan bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Nanti kita diringkas-ringkas. Was-safaru lahu ta'sirun fil qasri bittifaqi. Apa maksudnya? Safar itu, perjalanan itu, was-safru dan perjalanan, ta'sirun itu menjadi sebab fil qasri dalam meringkas salat, bittifaqi dalam menurut kesepakatan para ulama. Jadi yang menjadi sebab kita melaksanakan qasar itu adalah karena perjalanan. Misalkan nih pengurus DKM dan yayasan sedang kemana? Ke Solo dan ke Jogja. Yang bersangkutan perjalanannya misalkan pas sholat duhur misalkan di sini duhur misalkan, atau asar kemarin ya, atau duhur misalkan. Maghrib, oh ya, duhur aja dulu, duhur. Apakah sebelum perjalanan itu dia mengqasar di sini? Sudah boleh nggak itu kira-kira? Sebelum dia berjalan, sebelum jalan masih di sini, misalkan siapa saja, itu diqasar sholatnya di sini dan jamak di sini. Misalkan kita mau pulang kampung nih, naik bawa bis misalkan, bis Sinar Jaya. Bis Sinar Jaya itu berangkat misalkan dari sini jam 2. Dari Ciputat misalkan. Kita sini duhur. Duhur ini saya kan naik bis jam 2. Atau ada yang setengah 4. Jadi duhurnya saya qasar aja deh sebelum perjalanan. Misalkan. Itu termasuk sudah safar belum itu? Nah, jadi yang namanya sholat qasar dalam perjalanan itu kita harus sudah berjalan. Ini nanti akan dibahas sebenarnya, teman khawatir nggak cukup waktunya. Namanya kalau di sini belum safar ya, belum ya. Itu kalau mau jamak belum berjalan boleh nggak? Apa hayo? Ada di sini dijelaskan di kitab lain bahwa yang namanya perbedaannya itu adalah wal qasru sababuhu as-safaru khosotan la yajuzu fi ghairi safari. Maksudnya apa? Qasar itu sebabnya adalah karena perjalanan. Kalau belum jalan belum boleh qasar kan? Tadi la yajuzu fi ghairi safari, tidak boleh mengqasar sebelum dia safar. Wa ammal jam'u, adapun dia jamak menggabungkan tadi ya, duhur dan asar, misalkan fasababuhu al-hajatu wal udhuru. Sebabnya itu adalah karena ada kebutuhan dan adanya uzur. Nah, fa idza ihtaja ilaihi, maka ia membutuhkan untuk jama'a fis safari, maka dia menjamanya fis safari dalam perjalanan al-qasri wa tawili. Wa kadzalika al-jam'u lil matori walil maridi. Apa maksudnya? Maksudnya kalau jama' itu kan sebabnya bukan karena safar, karena ada kebutuhan. Kebutuhannya bisa perjalanan, bisa mendesak waktu, bisa sakit, bisa kita pernikahan, kan? Bisa pernikahan atau yang lainnya. Berarti boleh nggak kalau dijamak? Boleh. Mengqasar? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, itu baru ini ya. Yang sering kita lakukan aja, tapi yakin bapak-bapak juga sudah melaksanakan ya, sudah melaksanakannya, sudah paham lah. Cuman kita sama-sama belajar lagi. Dengan ini kan kita mengulang lagi. Amal qasru kita lanjutkan. Wafil jam'i bi ikhtilafi, dan jama' tadi berbeda pendapat ya. Nanti ada dibahas.
Ammal qasru fa innahu ittafaqal ulama'u ala jawazil qasri sholati lil musafiri. Adapun qasar, meringkas tadi ya, dari 4 menjadi 2, ittafaqal ulama'u, ulama sepakat ala jawazil qasri sholati, atas memperbolehkannya qasar salat lil musafiri, bagi orang musafir. Sepakat tuh, diperbolehkan. Wa huwa illa qaulud syad, kecuali ada ucapan yang kurang. Ada yang menyampaikan seperti itu. Ya. Jadi para ulama ini semuanya sepakat bahwa diperbolehkannya mengqasar salat orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, nanti tinggal kita mau mengqasarnya atau enggak, dan yang lainnya kita akan bahas. Yang berikutnya, waqtalafu min dzalika fi khamsati mawadhi'a. Kalau ada yang salah betulkan aja, karena ini kitabnya kitab gundul, enggak ada harokatnya. Waqtalafu, dan para ulama berselisih. Tadi para ulama itu sepakat bahwa ketika orang musafir boleh apa tadi? Qasar, tidak ada perbedaan tuh. Ya, tidak perbedaan. Tetapi waqtalafu, para ulama berbeda pendapat min dzalika, dalam masalah qasar fi khamsati mawadhi'a, dalam 5 tempat. Kita akan bahas 5 tempat ini kalau ada waktunya nanti. Ahaduha, salah satunya apa? Fi hukmil qasri, hukum qasar. Dibahas, itu yang berbeda pendapat. Hukum qasar itu wajib enggak? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang boleh memilih, ada sebagai rukhsah, nanti beda-beda. Mungkin Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz bisa lain nih. Hukum qasar apa Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz apa hukum? Atau yang lainnya, beda-beda. Hukum qasar. Wasani, yang kedua, yang berbeda itu fil musafatil lati yajibu fiha al qasru. Maksudnya apa? Jarak tempuhnya. Itu berbeda para ulama. Jarak tempuhnya. Tadi hukumnya, yang kedua jarak tempuhnya. Wasalisu fis safari allati yajibu fiha al qasru. Yang ketiga, berpergian yang boleh mengqasar. Tidak semua bepergian boleh mengqasar, itu berbeda pendapat. Yang keempat, warrabi'u fil maudhi alladhi yabda'u minhu al-musafiru bitaqsir. Apa? Yaitu tempat dimulainya orang musafir untuk meringkas. Di mana dia mulainya meringkas, mengqasar ini? Berbeda para ulama. Dan yang terakhir adalah wal khamisu fi miqdariz zamani, batasan waktu alladhi yazuzu lil musafir fihi idza aqama fihi maudhi ayuksara shalah. Apa? Batas waktu qasarnya. Misalkan kita mau berjalanan lama, boleh nggak mengqasar selamanya atau bagaimana? Itu dibahas. Ini 5 hal. Yang pertama hari ini yang akan dibahas hukum mengqasar menurut para ulama, jarak yang diperbolehkan mengqasar. Yang ketiga, bepergian yang boleh mengqasar dan mulainya mengqasar, serta yang terakhir yang akan dibahas adalah batas waktu mengqasar. Oke. Yang pertama, fa amma hukmul qasri, maka adapun hukum qasar, meringkas, fa innahum ikhtalafu fihi ala arba'ati aqwalin. Para ulama ini ada berselisih, ada 4 pendapat. Makanya kadang kita kata ini kita qasar aja lebih utama. Atau enggak, sunahnya enggak diqasar. Ada sunnah qasar itu. Ada juga yang begitu kan kadang kita. Kadang-kadang keluar begitu. Mana yang kita lakukan? Yang pertama, faminhum man ra'a anal qasra huwa fardul musafiri al muta'ayyani alaihi. Wah, menurut satu ulama, yang pertama bahwa mengqasar salat ketika kita bepergian adalah apa hukumnya tadi? Fardu ain.
Kalau fardu ain gimana itu? Ketika bepergian berarti kita harus mengqashar. Itu yang pertama. Ada nggak yang begitu pendapatnya di sini? Enggak kali ya, jarang ya? Jarang. Kita harus konsisten. Kalau ulama satu ikutin, terus batasannya, waktunya, mulainya harus ikutin ulama itu. Jangan mempergampang juga jangan menggampangin juga, dan jangan mempersulit kita juga. Mempermudah tidak boleh, mempersulit juga tidak boleh. Gampang ini aja, begini aja, ya boleh juga. Ya kita sesuaikan mana yang menurut kita lebih utama. Itu yang pertama fardu ain. Wa minhum man ra'a anal qasra wal itmama kilahuma fardun mukhayyarun lahu kal khiyari fi wajibil kafarati. Kalau menurut yang kedua, ini dia boleh memilih. Ya, boleh memilih anal qasra wal itmam kilahuma fardu yang boleh dipilih. Kal khiyar wa minhum man ra'a anal qasra sunnah. Kalau kata dia yang kedua ini, bahwa yang kedua ini adalah boleh memilih, mau qashar silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa, sama saja. Mungkin kebanyakan yang itu kita begitu kali ya. Oke. Yang ketiga, wa minhum man ra'a anal qasra sunnah. Dan yang ketiga memilih adalah pendapatnya adalah sunnah. Kalau kita melaksanakan qashar adalah dapat sunnah. Wa minhum man ra'a annahu rukhsah. Dan yang keempat adalah sebagai rukhsah, keringanan. Wa annal itmama afdalu. Dan sempurna, tidak diqashar itu adalah sempurna. Ada 4 pendapat tadi hukum qashar itu. Pendapat pertama adalah hukumnya fardu ain. Fardu ain berarti harus kerjakan kan? Harus qashar kan ketika musafir. Yang kedua boleh memilih, khiyar. Yang ketiga hukumnya sunnah. Dan yang keempat adalah rukhsah dan al-itmam afdol. Maksudnya apa? Tidak qashar atau sholat sempurna adalah itu lebih utama. Ada 4 kita milih tuh. Tapi harus konsisten. Jangan ikutin ini aja. Enggak. Yang pertama menurut siapa itu? Wabil qaulil awal qala Abu Hanifah wa ashabuhu wal kufiyun. Pendapat pertama tadi yang menyatakan wajib sholat qashar itu adalah menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan sahabatnya dan beberapa orang Kufi. Apa itu? A'ni annahu fardun muta'ayyan, adalah fardu ain menurut mereka. Wa bitsani, yang pendapat yang kedua. Yang mana yang kedua itu? Boleh memilih, mau qashar mau tidak. Enggak, mau qashar mau tidak. Kita pisahkan dulu belum jamak. Mau qashar atau tidak. Siapa itu? Qala ba'du ashabis Syafi'i. Adalah ucapan beberapa pendapat sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Wa bisalis, pendapat yang ketiga, a'ni annahu sunnah, itu adalah sunnah. Qala Malik fi ashhurir riwayat anhu, yaitu pendapat siapa? Imam Malik dalam masyhur riwayatnya, dia sunnah. Wa birrabi a'ni annahu rukhsah, dan pendapat yang keempat bahwa mengqashar salat itu adalah sebagai rukhsah, keringanan saja. Itu adalah qala asy-Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i fi ashhurir riwayat anhu. Menurut Imam Syafi'i itu adalah rukhsah, dan sempurnakan itu adalah utama. Kalau bapak-bapak
biasanya yang mana tuh? Syafi'i. Ambil yang sebagai rukhsah. Nggak apa-apa. Tapi nanti arus perjalanannya berapa lama, itu nanti ada perbedaan antara Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki. Harus sama. Tapi ada yang menyampaikan, banyak juga, rukhsah itu adalah, keringanan itu adalah shadaqatun tasadaqallah. Itu adalah sebuah sedekah Allah yang harus kita terima. Ada yang menyatakan, maka mereka seringnya ketika perjalanan jauh qasar. Karena itu adalah sedekah dari Allah, harus diterima sama kita. Mau tidak qasar? Enggak apa-apa. Berarti kita mengambil Imam Syafi'i. Itulah yang kita lakukan. Makanya ketika ada kawan kita, saya mah harus qasar ini. Atau saya mengikuti sunnah, bahwa sunnahnya adalah di qasar. Berarti dia mengikuti Imam Malik. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Ini sebabnya apa? Sebabnya adalah panjang sebenarnya. Wassababu fi ikhtilafihi mu'aradatul ma'qul li sighatil lafzi al-manquli. Sebab perbedaannya ini ada pertentangan, ada logika dan sigot lafad dari hadis tersebut. Nama juga pemikiran-pemikiran para ulama kan beda-beda, ya, beda-beda. Tinggal kita mengikutin siapa. Ngikutin siapa. Ada yang menyatakan sunnah, dari mana dia sunnah atau sebagai rukhsah. Misalkan sebagai rukhsah, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Tadi itu fama fuhada ar-rukhsah. Ini adalah sebagai rukhsahnya. Gitu, seperti itu. Tinggal kita. Ada lagi misalkan ini adalah ada hadis faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha wada'a 'anil musafiri as-sauma wa syatras salati. Ini apa? Sama, bahwa sesungguhnya Allah membebaskan kepada orang musafir puasa dan juga syatras shalah itu dari 4 menjadi 2 shalah. Ini adalah menyudukan bahwa sholat qashar itu tidak sunnah dan juga tidak wajib, hanya adalah apa? Pilihan. Ada juga dalil wajib dari mana? Yaitu wa mafhadil asar fa hadis Aisyah as-sabit bittifaq qalat furidat as-salatu rakaataini. Dipardukan salat 2 rakaat fa uqirat salatus safari. Itu adalah ditetapkan sebagai salat dalam perjalanan, wazida fi salatil hadari, dan ditambahkan dalam salat hadir biasa, maksudnya sempurna. Ini makanya para ulama ini wajib salatnya, fardu ain menurut Abu Hanifah. Jadi ada 2 dalil diperbolehkan. Jadi kalau Imam Syafi'i dia mengambil jalan tengah. Jadi boleh memilih. Ada Imam Malik boleh apa tadi? Sunnah, melaksanakan sunnah. Oke. Jadi kita silahkan. Ini panjang kalau dibahas yang ini. Silahkan milih yang mana. Beberapa para ulama menyatakan banyak sampai sunnah gitu kan. Silahkan pilih. Jadi kita harus tahu dalilnya yang mana. Kalau bapak-bapak yang sudah terbiasa memilih, pilih. Berarti kalau waktunya tidak memungkinkan atau mempersulit dan yang lain dalam perjalanan, kita sholatnya adalah sholat qashar. Sholat qashar 2 rakaat atau diringkas. Ataupun nanti sekalian dijamak, ya monggo, nggak apa sekalian dijamak. Selain dijamak sholatnya. Oke. Ada beberapa dalil ya, ada yang mewajibkan seperti Abu Hanifah, dalilnya seperti yang sampaikan, ada yang sunnah karena itu adalah sebagai itu Rasul Allah sedekah Allah kepada kita ambil. Rasulullah juga seperti itu. Silahkan. Kalau saya sendiri kalau dalam perjalanan, kalau dalam kesulitan biasanya qashar aja. Yang kedua, wa amma ikhtilafuhum fil maudhi'is tsani wa hiya al-musafatu allati yajuzu fiha al-qasru. Perbedaan yang kedua adalah jarak yang
diperbolehkan mengqasar jaraknya. Ini juga tidak sembarangan jaraknya, kita harus sama. Kalau misalkan Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i beda dia jaraknya, berbeda. Jangan sampai kita fardu ain tapi jaraknya mengikuti Imam Syafi'i, enggak juga, tidak konsisten namanya itu. Harus konsisten. Jarak perjalanan berapa lama? Misalkan berapa? 80, terus ada berapa lagi? 90, macam-macam kan? Di sini aja ada yang bilang berapa tadi? 80, ada yang 85, ada yang 90. Udah berbeda kan ya? 87. Oke, ada yang 87. Coba kita tidak asal kita perjalanan kosor gitu kan? Oke. Perjalanannya bagaimana, berapa? Dalam permasalahan jarak ini fa innal ulama'a ikhtalafu fi dzalika aidan ikhtilafan kasiran. Para ulama berbeda pendapat. Seperti hukum mengqasar tadi, hukumnya berbeda juga. Coba kita fa dzahaba Malikun wasyafi'i wa Ahmad wa jamaah kasirun. Kita ambil yang banyak nih. Maka Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jamaah yang banyak illa anal salata taksuru fi arba'ati burudin, bahwa sholat qasar itu jaraknya 4 burud atau 4 pos. 4 pos itu ada yang menyampaikan adalah 81 kilometer. Ada tadi 80 ya. Ada yang menyampaikan 88,8 kilometer atau 89. Ada yang menyampaikan 4 burud itu berapa? 90 kilometer. Benar semua berarti kan ya? Ada semua. Ada yang 81 tadi 80, ada yang 87, 88, ada yang 90. Pokoknya kisaran 80 sampai 90. Itu menurut siapa tadi? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Ahmad wa jamaah qasira tadi. Wa dzalika ukurannya bagaimana? Wa dzalika masiratun, ukurannya adalah perjalanan masiratu yaumin, perjalanan dalam 1 hari. Dalam 1 hari, dalam ukuran perjalanan yang sedang, yang tenang, yang santai. Dalam kurun 1 hari, kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Wa qala Abu Hanifah wa ashabu wal kufiyun aqallu ma taksuru fi aslat salah 1 ayyam. Wah, berapa hari itu? 3 hari. Makanya Abu Hanifah tadi pendapatnya gimana tadi itu? Wajib, karena perjalanannya harus 3 hari. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad perjalanannya cukup berapa tadi? 80 sampai 90. Kita konsisten. Kalau menurut kita wajib nih qasar, padahal perjalanannya cuma 1 hari. Padahal menurut Abu Hanifah berapa hari tadi? 3 hari. Harus konsisten kita. Jangan asal-asalan gitu maksud saya. Harus konsisten 3 hari. Lebih bagus lagi, tapi kalau saya sendiri, saya tidak bisa menafsirkan Al-Quran atau hadis langsung tekstual sendiri. Saya sendiri harus menurut para ulama, karena kemampuan saya ini sangat terbatas. Karena untuk menafsirkan sebuah Al-Quran, tafsir dan yang lainnya itu membutuhkan beberapa ilmu, bukan ilmu bahasa saja. Ilmu-ilmu yang lain juga harus paham. Makanya sebaiknya kalau kita nggak tahu, mungkin Bapak, kita harus membaca tafsir menurut para ulama. Jadi para ulama udah pasti mereka sesuai dengan keilmuannya. Lebih aman kita kalau membaca kitab seperti ini. Oke. Ada lagi ahlu dhahiri, malah ahlu dhahiri al-qasru fi kulli safar. Mungkin ada nanti pendapat bahwa qasar itu dalam setiap perjalanan, mau qoriban kana ubaidan, mau dekat mau jauh. Tapi kalau kita biasanya, saya sendiri adalah bepergian adalah
Qashar itu saya biasanya qashar. Saya ambil yang pulang kampung. Qashar utama kalau saya biasanya. Itu kalau sudah minimal 80 kilo atau ukuran perjalanan dalam 1 hari. Kan nggak mesti kalau sekarang ya. Kalau dulu kan pakai onta Rasulullah ya. Bener nggak? Kalau perjalanan bisa jadi deket juga kalau pesawat mah. Cuma 2 jam misalkan dari sini ke Malang kan 1 jam lebih kan. Padahal itu udah melebihi berapa ratus kilo kan ya. Tapi kalau kita pakai kendaraan sendiri misalkan. Kan lama tuh perjalanan 1 harian ya misalkan. Kita qashar. Nggak apa-apa qashar. Seperti itu. Oke. Itu baru tadi ya. Berarti kalau Abu Hanifah fardu ain dia perjalanannya minimal berapa hari tadi? 3 hari. Kalau boleh memilih sahabat Imam Syafi'i, terus Imam Malik sunnah, terus Imam Syafi'inya rukhsah dan utamanya lebih tidak dikosor, itu berapa tadi? 4 burud. 4 burud itu kurang lebih berapa? 80 sampai 90 kilometer atau perjalanan dalam 1 hari dalam sedang perjalanannya. Baru kita qashar. Oke, nanti kita harus bisa membedakan qashar dengan jamak. Tapi seringnya kalau kita mah qashar dan jamak digabung ya. Qashron majmu'an, qashar dan jamak. Boleh. Kalau jamak kan bukan hanya perjalanan. Bener nggak? Kalau kita nikahin anak kita nikah misalkan, udah dandan segala macam, duhur nih, habis duhur mau dandan nih, duhur nih, habis duhur dandan. Jamak dulu tuh, boleh nggak kira-kira? Boleh, kenapa? Karena ada kebutuhan. Jamak itu boleh, tapi tidak bisa jamak itu menjadi kebiasaan. Hanya waktu-waktu tertentu. Saya jamak aja, boleh ini di rumah juga. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Jamak itu kalau ada waktu-waktu tertentu. Misalkan, waduh waktunya ya. Lanjut dulu ini. Karena khawatir tidak nyambung nanti malah berantakan pemikiran kitanya. Nah, tapi yakin kalau di sini mah tidak begitu bermasalah ya, bahwa sholat qashar itu kita boleh, mau di qashar boleh, mau juga enggak apa. Tapi perjalanannya kita harus berjalan dulu ya. Perjalanannya nih, apakah kita misalkan ada berikutnya, harus jauh dulu atau boleh dalam perjalanan misalkan dari sini, saya sudah keluar kota nih, boleh nggak di qashar misalkan istirahat di mana, boleh nggak itu? Boleh, tidak mesti sudah sampai tujuan, tidak mesti. Ada sebenarnya di sini. Oke ya, sampai di situ. Mudah-mudahan tidak ada salah memahami yang disampaikan saya. Sebabnya ini ada beberapa asar, ada beberapa pendapat hadis. Ya, makanya para ulama berbeda pendapat. Ada yang tekstual, ada yang qiyas, ada yang ijma dan yang lainnya. Itu yang kedua. Khawatir tidak keburu. Yang ketiga ya, minimal kita sampai biar ini. Wa amal maudhi'us salis, adapun yang ketiga, wa huwa ikhtilafun fi nau'is safari. Ini adalah bepergian yang boleh diqashar. Bepergian kemana aja? Bepergian kemana aja yang diqashar? Di sini tentunya fara'a ba'dhum anna dzalika maqsurun 'ala safari al-mutaqarrabi bihi kal haji wal umrati wal jihad. Yang para pendapat yaitu yang boleh diqashar ketika kita perjalanan haji, seperti haji yang mendekatkan diri kepada Allah. Kan umum mendekatkan kepada kita. Silaturahim juga mendekatkan diri kan, sama kan? Di sini dicontohkan seperti haji, umroh, jihad dan yang lainnya. Ya. Wa minhum man ajaza fis safari. Intinya dalam hadis ini yang bepergian boleh mengqashar itu adalah ada yang menyampaikan yang memang untuk ibadah, ada yang memang untuk yang mubah yang diperbolehkan bepergian. Kalau maksiat ya kita mah nggak buat maksiat ya, nggak bermaksiat. Jadi kapanpun ketika kita bepergian, ketika kita mau ibadah atau dalam boleh mubah perjalanan, jalan-jalan atau kemana, kita itu diperbolehkan untuk mengqasharnya. Oke, itu ya yang ketiga. Yang keempat, wa ammal maudhi'ur rabi wa huwa ikhtilafun fil maudhil ladzi minhu yabda'ul musafir bi qasri sholati. Ini yang keempat adalah mulai mengqashar. Yang tadi saya jelaskan yang pertama, mulainya kita mengqashar itu di mana sih sebenarnya?
Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa mulai qasar itu bukan kita pas sebelum berangkat ya. Nah, coba kita fa inna malikan qala fil muwatta. Imam Malik berkata di dalam kitab Al-Muwatta-nya. Nah, apa la yaksuru shalah alladhi yuridu safara hatta yakhruja min buyutil qaryati. Apa maksudnya? Salat tidak boleh dikosor alladhi yuridu safaru, alladhi yuridu as-safara, orang yang akan berjalan, hatta yakhruja min buyutil qaryati, sampai dia keluar dari kampungnya itu, qaryahnya itu. Jadi menurut Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya bahwa ketika kita mau mengqasar salat itu kita harus keluar dari kampung kita dulu, kota kita dulu. Kalau di sini belum berjalan itu tidak boleh kita mengqasar. Wa qad ruwiya anhu annahu la yaksuru idza kanat qaryah jami'ah hatta yakuna min binas amyal. Ada pendapat bahwa kita mengqasar salat itu apabila kita sudah keluar kampung kita atau kota kita, hatta yakuna minha binahwi salasati amyalin, yaitu ketika kalau kita bingung kota kita sampai mana, kurang lebih binahwi salasati amyalin 3 mil, 1,5 kilo kurang lebih ya. Oh gitu. Oke, terima kasih. 1,5 kilo 1 mil. Oh kurang lebih. Oke, terima kasih. Berarti intinya kita sudah keluar ya, bukan di tempat sini kita qasar baru kita jalan. Tadi 1 mil berapa tadi? 1,5 kilo. Oke. Jadi kalau 3 mil ya kurang lebih 1,6 kilo. Oke, baik. Makanya syaratnya kalau sini cukup ya. Iya. Kalau kampung itu kampung atau desa ya? Tapi ada di dalam kitab yang lain di sini disebutkan yaitu bukan hanya kampung, karena kalau kampung zaman dulu itu luas, bener ya. Kalau sekarang adalah deket banget kampung ini beda ini kampung ya. Jadi adalah satu KUA satu kecamatan gitu. Satu ada yang mengawinkan itu, satu ini mengawinkan di wilayah mengawinkan. Ini wilayah mengawinkan satu itu? Satu kecamatan kali ya kurang lebih ya kalau sekarang itu. Ya, jadi tidak satu itu? Satu kecamatan ya kurang lebih seperti itu. Luas itu ya. Ya kita sudah jauh gitu kan. Karena kalau kampung dulu kan luas ya. Zaman dulu berbeda dengan sekarang. Berbeda sekarang mah ini kita ke depan aja udah beda RT, beda kampung ya. Iya. Yang jelas? Iya gimana? Sebentar lagi ya. Bentar ya. Iya. Jadi kita sudah ada lagi berikutnya, ini dijelaskan wa dzalika indahu aqsa ma tajibu fi al-jumu'ah ala man kana kharijil Misr fi idar, yaitu maksudnya itu ukuran batas Jumatan ketika keluar kota sama dengan itu adalah batasannya. Itu menurut para ulama. Jadi batasannya itu ketika keluar kampung atau kota ya, kota kalau sekarang tuh ada yang menyampaikan adalah setelah keluar satu kehakiman, ada yang KUA dan yang lainnya. Yang jelas kita kalau perjalanan sudah lumayan jauh ke Ciputat kemana udah diperbolehkan karena sudah berjalan ya. Sudah, yang para ulama itu yang sepakat itu masih tetap di sini, itu yang masih nggak boleh ya. Kalau jamak tadi
Boleh ya kalau jamaah aja. Karena sudah jam 6 waktu ini saya persingkat ya, batas waktunya. Batas waktunya ini para ulama di sini kalau dibaca panjang saya meringkas, batas waktunya ini adalah macam-macam. Kalau kita misalkan sudah pulang kampung nih, terakhir ya, nanti baru tanya jawab ya, biar tuntas. Batas waktunya ini kalau kita pulang kampung nih, di kampung, saya nanti di kampung 15 hari. Selama di kampung mengkosor apa enggak kira-kira itu? Tidak, ada batas-batasnya kan? Kalau dalam perjalanan boleh enggak? Boleh. Ya. Imam Malik dan Imam Syafi'i jika berniat menetap 4 hari dan sholatnya tanpa kosor. Misalkan kita mau pulang kampung nih. Saya nanti di kampung 4 hari nih. Selama di kampung di sana sudah nyampe. Kalau kita menetapnya lebih dari 4 hari, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu tidak dikosor, biasa saja. Bukan dalam perjalanannya ya, sudah di sananya. Kalau kita sudah berniat 4 hari. Kalau kita 2 hari, saya 2 hari aja di sana. Mau 2 hari saya pulang kampung atau mau kemana? Saya mau kosor aja lah selama di sana. Boleh nggak itu? Boleh. Boleh. Tapi kalau kita niatnya 4 hari, 5 hari, dari awal kita sudah tidak mengkosor karena niatnya kita sudah mau menetap lebih dari 3 hari di sana kan? Oke, itu yang pertama. Saya perlu sampaikan, khawatir nanti putus ini materinya. Yang berikutnya, menurut Imam Abu Hanifah di tempat tujuan selama 5 hari. Kalau di bawah 5 hari boleh mengkosor. Kalau Abu Hanifah. Kalau Imam Ahmad lebih dari 4 hari. Tapi kalau kita biasanya menetap itu kalau lebih dari 3 hari kita udah tidak mengkosor ya. Itu menurut para ulama kebanyakan. Jadi kesimpulannya kalau kita dalam perjalanan boleh mengkosor, ketika kita mau menetap di sana lebih dari 3 hari, itu kita sholatnya dari awal ketika udah sampai sana tidak dikosor, itmam aja, disempurna saja. Paham gak tuh? Ya? Oke, monggo. Iya nggak apa-apa, udah jam 6:10 jadi saya anggap selesai dulu. Nanti kalau ada permasalahan, karena ini menarik sebenarnya dan sering kita lakukan, nanti tidak mesti saya yang jawab ya, mungkin ada yang mau melengkapi, monggo. Iya silakan Pak. Perjalanan kampung tadi disampaikan 3 hari menetap di sana boleh kosor. Nah kosornya itu dari hari pertama sampai akhir apa hari pertama saja? Oke. Kalau tadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Syafi'i tadi ya saya sampaikan bahwa batas mengkosor itu diperbolehkan mengkosor itu menurut Imam Malik dan Syafi'i itu tidak lebih dari 3 hari. Dari pertama 2-3-nya boleh nggak mengkosor? Tadi begitu kan ya? Hari pertama, kedua, ketiga atau hari pertama saja misalkan. Jadi kalau kita 3 hari boleh mengkosor selama 3 hari itu. 3 hari itu. Kalau kita menetapnya tidak lebih dari 3 hari. Mau hari pertama, hari kedua, hari ketiga boleh mengkosornya. Oke, begitu ya. Iya. Kalau kita mau seminggu, berarti pada saat tiba pun kita tidak boleh mengkosor. Karena kita sudah seminggu. Pada saat tiba pun. Gitu. Iya betul. Karena kita niatnya seminggu. Iya. Tapi artinya menetapnya di niat awal. Di niat awal. Di niat awal itu kalau mau 3 hari, berarti kita boleh. Kita maksimalnya hanya 3 hari kampung itu terlaku kosor. Tapi ada pendapat lain bahwa kalau kita seminggu, ya kan, kita 3 harinya boleh mengkosor, selebihnya tidak boleh lagi karena lebih dari 3 hari itu sudah mukim, sudah menjadi warga di situ. Ada pendapat seperti itu gimana? Iya. Iya, tidak lepas kemungkinan dia jadi kalau saya pribadi ya berpendapatnya kalau dia niatan dari awal sudah mau berapa tadi? Mau lebih dari 4 hari, dia mengikuti Imam Syafi'i dan Imam Malik, dari awal dia tidak kosor lagi. Karena dia sudah niatan mau mukim di situ. Emang ada pendapat yang namanya mukim itu adalah lebih dari 3 hari, maka awalnya itu dia dikosor aja. Ada juga pendapat, tapi kalau saya pribadi dari awal tidak dikosor. Tapi kalau ada yang pendapat itu kita tidak perlu menyalahkan ya, karena dia pendapatnya mengambil yang
3 hari awal itu. Kalau saya sih lebih sempurna, kalau menurut saya, hemat saya, dari awal tidak dikosor. Karena kita udah, iya, lebih 3 hari. Dari awal. Tapi emang tak lepas itu, nama juga fikih ada, saya 3 hari ini belum termasuk mukim. Alasannya seperti itu. Saya mau musafir, yang dinamakan mukim itu adalah dari 3 hari. Jadi saya belum 3 hari, padahal niatannya sudah mau mukim. Begitu ya? Oke. Ya, monggo. Oh, boleh, monggo. Nanti kalau ada yang menambahkan, monggo. Memang tidak ada masjid, banyak binatang luas, padang pasir, jalannya jauh. Nah sekarang setiap 3 menit, 5 menit kita ketemu masjid, apa yang kita harus kosong? Maka tadi saya ambil usul itu tadi. Jadi 5 menit perjalanan kita masjid, kita bawa kendaraan sendiri, mungkin yang kita nggak bisa itu pesawat. Kalau perjalanannya sampai 10 jam itu, terus seharian ya mau kata-kata masjid kita di pesawat, kita kosong. Atau itu tadi. Kalau sekarang ini jalan berapa menit udah ketemu masjid, masa kita kosong, apalagi kita jamak, kita bawa sholat digabungkan. Kalau saya makanya nggak, kalau saya pribadi, ini keluarga saya agak kurang setuju kalau dikosong. Memang itu hadiah, boleh diambil, hadiah dari Allah ya kan. Cuman kalau emang kita, kalau saya menjadikan, kalau itu merintahkan kita surat An-Nur itu sholat tepat pada waktunya. Tempatnya di mana? Di masjid. Caranya gimana? Berjamaah. Ya kalau memang ada kesempatan berjamaah 27 derajat pahalanya, kenapa mesti kita kosong? Nah gitu kalau saya pikir gitu. Toh jalannya dekat, sini masjid. Apalagi udah di kampung, udah dekat azan tiap hari dari jendela. Allahu Akbar. Itu kan masih mungkin belum 3 hari kosong aja. Saya pikir sayang dengan ke masjid aja. Cuma jalan paling 2 menit sampai ke masjid. Walaupun iya, oke. Wah, kan memang hadiah tapi nggak usah kita ambil. Oke, cukup Pak? Ya, Oke, terima kasih. Menarik ini yang disampaikan Pak Ustadz ya. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa beliau ini memilih pendapat siapa tadi? Syafi'i tadi. Jadi rukhsah. Ya tergantung kita ya. Sebenarnya adanya qasar itu Allah memberikan sedekah kepada kita, khawatir kita ada kesulitan, kekhawatiran, ada kemacetan dan yang lainnya. Misalkan kita jalan nih bawa mobil sendiri, kita bawa anak banyak, ada penumpang banyak dan yang lainnya. Kalau kita berhenti nih waktunya tidak cukup nih, kita buru waktu. Dia memilih. Itu untuk sebuah pilihan. Ketika kita santai, menurutnya Pak Ustadz tadi, ya monggo nggak apa-apa. Sempurna nggak apa-apa, malah bagus juga. Kan ada tadi wal itmam afdol tadi. Menurut Bapak tadi sempurna itu lebih utama. Ketika nanti bapak-bapak yang lain ada kesulitan, saya daripada berhenti nih waktunya nggak cukup nih, atau mungkin agak susah nih dan yang lainnya. Misalkan ketika saya pulang kampung nanti saya jamak aja nih, misalkan karena khawatir airnya nggak ada dan yang lain wudunya, udah nggak apa-apa. Tapi ketika ada satu pendapat boleh nggak apa-apa, berarti dua-duanya boleh nggak itu? Boleh. Pahala urusan Allah. Tapi kata saya lebih yakin itu, kerjakan yang itu. Dan ada dalilnya, ada para ulama, bener nggak? Jadi saya sengaja di sini ini karena saya yakin bapak-bapak sudah paham semua. Jadi saya kalau yang baru belajar saya nggak berani belajar kitab ini, saya nggak berani. Jadi cocok bapak juga begitu. Saya juga gitu. Kalau saya ada waktu saya sering perjalanan ke Malang, itu bawa mobil sendiri. Saya berangkat jam 3 biasanya. Jam 3 malam atau setengah 4 perjalanan. Kalau nengok anak saya di pesantren tuh, saya perjalanan subuh itu sudah di Indramayu apa di mana? Sholat subuh kurang lebih di sana. Jadi saya bisa sholat jamaah subuh sama anak-anak. Subuh mah nggak bisa di jamaah ya. Bawa sendiri kan? Bawa sendiri. Nanti istirahat lagi saya di kilometer di daerah sana itu ada kilometer 260-an apa berapa? Saya sarapan sambil sholat duha. Kan? Istirahat lagi saya nanti sudah di sana di Jawa Timur, di perbatasan Timur Tengah, saya sholat duhur. Tapi saya kadang karena dengan anak-anak dan yang lainnya saya mengambil yang rukhsah.
qasran majmun. Kalau saya, tapi nggak apa-apa kalau Bapak, saya di jama aja, misalnya apa di itmam nggak apa-apa. Ada dalilnya toh. Nanti sampai Malang itu biasanya karena saya khawatir nggak nyampe asar, maghrib kelewat, maka saya qasar jamak kan, karena ada kekhawatiran itu. Ya lebih tenang juga kan? Saya qasar jamak di perjalanan antara Jawa Tengah Jawa Timur. Terus sampai sana menjelang maghrib, udah enak tuh dah. Daripada buru-buru dan yang lain khawatir maghrib juga. Seperti itu. Tapi kalau kata Bapak tadi, good, bagus. Permasalahan kita lagi, Pak, rumah saya ini di sini. Kerjanya di Jakarta Pusat atau di daerah sana. Saya pulangnya itu jam 5-an. Terkadang saya naik angkutan umum. Macet. Maghribnya nggak dapet. Gimana itu? Pernah nggak begitu? Gimana itu, hayo? Gimana niatnya tuh? Ada dua paling tidak. Ada yang menyatakan di sini adalah sholat dalam kendaraan. Tapi dalam sekolah kendaraan itu pendapat para ulama beda. Ada yang menyampaikan sholat kendaraan itu kalau beberapa pendapat ulama itu harus i'adah mengulang. Dia hanya lihormatil waktu saja. Bentar ya. Ada yang tidak perlu diulang. Monggo. Dua-dua dalilnya. Biar tahu kita. Biar tidak menyalahkan orang lain maksud saya. Yang kedua, boleh apa tadi? Jamak. Karena itu kan darurat ya. Itu sering itu. Ada lagi yang pernah saya pengisi kajian. Pak, saya mau pulang ke Jogja. Saya naik salah satu bis. Bisnya itu berangkatnya sebelum duhur. Ada sebelum duhur. Mau bis apa gitu sebelum duhur. Duhurnya gimana Pak sama asarnya? Duhurnya dia terutama, duhurnya. Kan di jama juga belum bisa kan ya? Bener nggak? Yang namanya jama itu kalau sudah masuk waktunya kan? Gimana itu? Kata saya ada dua alternatif. Bapak ambil wudhu dulu sebelum berangkat. Karena kalau wudhu di kendaraan juga kadang nggak enak ya. Atau kalau belum wudhu nggak apa-apa wudhu di kendaraan. Nanti sholat di kendaraan duhurnya. Kalau sholat di kendaraan di jama nggak usah, masing-masing satu aja, nggak di jama ya, kendar duhur. Terus itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, Bapak boleh memilih, kan bis juga kadang berhenti ya, istirahat kan, setengah jaman ya. Bapak bisa sholat duhur dan asar di situ, di jama. Tapi para ulama biasanya lebih baik di jama daripada sholatnya di kendaraan. Lebih baik di jama daripada di kendaraan. Seperti itu. Kadang kita bingung tuh yang begitu tuh. Gimana ya caranya? Kalau kita berangkatnya habis duhur, asar, daripada kita khawatir dan takut dalam perjalanan, lebih baik gimana itu sholatnya di jama. Di qasar enggak? Kalau belum berjalan tidak di qasar, langsung duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kalau dalam perjalanan boleh jamak sekaligus qasar. Waktunya sudah melewati ini. Ada lagi yang perlu ditambahkan, boleh monggo? Atau ada yang kurang sesuai? Ada yang menambahkan, monggo. Atau ada yang bertanya? Apa sudah habis? Iya, monggo. Ini ada istilah jamak takhir. Iya. Di mana tuh kita meletakkan niatnya ketika kita melaksanakan jamak takhir atau yang takhir atau perkiraan waktunya kira-kira gitu. Saya kan gini, kita tadi di perjalanan di market aja Pak. Jakarta itu macet sampai di perjalanan. Kalau kita maghribnya nanti, kita tadi berarti menyiapkan untuk nanti masuknya masuk Isa nih di Jakarta itu masuk Isa tuh misalkan. Kalau kita udah di kota Jakarta itu masuk Isa. Berarti kita ngomongnya adalah jamak takhir berarti maghribnya dialih ke Isa berarti jamak takhir. Nah itu seperti apa tuh prakteknya? Jadi kalau kita mau ngomong bahwa sampai ke Pamulang itu Isanya lewat gitu mau kalau Isa kan bisa di akhir waktu kan sebetulnya, tapi boleh juga kita di Cipete gitu ya, misalkan akhirnya ketemu diperkirakan ke Pamulang itu waktu Isanya lewat, kita ngomongnya adalah jamak takdim di maghrib, Isanya ditarik ke
Oke, baik, terima kasih. Jama ini diperbolehkan tapi tidak menjadi kebiasaan kecuali hal-hal tertentu tadi ya. Itu yang pertama. Karena khawatir ini juga. Oh, jama aja. Emang lebih baiknya ketika kita bawa kendaraan motor itu tidak jadi masalah ya, kita mampir. Tapi ketika kita naik umum, nggak mungkin kan kita, bang sholat dulu, nggak mungkin kan? Kasus seperti ini, dimanapun kita perjalanan, ketika kita mau jamak, perkiraan manusia ya, tapi Allah kan nggak tahu ya, perkiraan manusia. Ketika kita mau jamak misalkan maghrib dan isya, kita bisa memperkirakan nih, pas ketika masuk maghrib kita sudah berniat, diniatkan dalam hati. Oh, saya karena kondisi seperti ini, perkiraan sampai rumah jam sekian, berarti saya mau jamak takhir. Nah, seperti itu. Jadi ketika awal masuk udah adzan, itu kita sudah niatkan mau perjalanan kemana. Oh, saya mau jamak takdim atau saya mau jamak takhir. Jangan sampai kita melupakannya. Makanya ada para ulama sampai hati-hati banget dia sholat di kendaraan nanti diulang lagi. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Tadi itu dibahas di bab tentang sholat di kendaraan. Jadi pertanyaannya Pak Ustadz Endang tadi, daripada sering-sering kebiasaan di sekitar jamaah takhir, mendingan maghrib aja dulu. Oh iya. Dulu baru berangkat pulang kerja gitu ya. Ada beberapa orang yang keren itu, ada beberapa orang saya saranin seperti itu. Kalau emang itu udah menjadi kebiasaan, kita juga sampai macet-macetan jam segitu kan macet-macetnya ya. Lebih baik nunggu maghrib dulu di kantor, sholat berjamaah, tenang, bener nggak? Iya, itu betul, keren itu. Itu karena kita di jalan sampai rumah juga maghrib nggak dapet jamaah, bener nggak? Isya juga nggak dapet juga, bener nggak? Mana yang lebih baik? Lebih baik sholat maghrib dulu di kantor, doa dulu, baru pulang setelah maghrib. Lebih aman nggak tuh kayak gitu? Lebih aman, apalagi itu sudah kebiasaan tiap hari, kecuali hal-hal tertentu saja. Oke, keren itu, mantap itu. Ya, jadi masalah fikih itu sepele tapi banyak permasalahan yang harus kita ketahui sebenarnya. Harus kita ketahui, jangan sampai kita salah mengerjakan ibadah, yang nggak boleh asal-asalan dan menganggap gampang juga, nggak boleh kita dalam ibadah. Oke, karena waktunya sudah ini ya, iya ini belum selesai nih, makanya saya ringkas-ringkas tadi biar tidak salah persepsi, maksudnya, jangan sampai kita ambil Abu Hanifah ini dan yang lainnya. Oke. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Terus kita belajar ya masalah-masalah seperti ini walaupun kita sudah bisa. Dan jangan lupa tidak mudah menyalahkan orang lain. Di kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang terakhir, ibadah cari yang utama. Ketika kita mampu cari yang utama. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.